Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rukmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang koruptologi dalam ekonomi Islam. Pengertian dari koruptologi terdiri dari kata korupsi, korup, dan koruptus, yang berarti korupsi, dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Koruptologi adalah ilmu pengetahuan yang sistematis yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Faktor korupsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara langsung, yaitu peraturan dan otoritas, perpajakan, kebijakan pengeluaran atau anggaran, penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar, kebijakan diskresi, pembiayaan partai politik. Dan kedua, secara tidak langsung, yaitu kualitas birokrasi, besaran gaji di sekitar publik, sistem hukuman, pengawasan institusi, transparansi aturan, hukuman dan proses, dan yang terakhir, teladan dan dari pemimpin. Lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi yaitu ada 3 lembaga. Yang pertama, kepolisian, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedua, kejaksaan, yakni melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaah terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang mendalam melaksanakan pelayanan publik. Peran akuntan dalam korupsi. Melalui kredibilitas pengungkapan informasi akuntansi, permasalahan dalam pelaporan akan mengurangi upaya preventif dalam mencegah berlangsungnya praktek korupsi. Hal ini sesuai dengan pengungkapan dari Global Corruption Report 2001 yang menyatakan bahwa organisasi yang melakukan korupsi akan berupaya untuk tidak transparan pada publik. Untuk mengimbangi luasan aktivitas profesi akuntan, maka keahlian dan peraturan berikut yang perlu dimiliki oleh para akuntan. Yang pertama, pengetahuan tentang bisnis. Yang kedua, pemahaman tentang industri. Yang ketiga, sebagai analis. Pengertian etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan, khususnya sebagai akuntan. Etika ini mengatur bagaimana seseorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seseorang akuntan dapat saja langsung berhenti. Dalam profesi akuntan, skandal yang bertentangan dalam kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Korupsi menurut pandangan Islam merupakan perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara. Praktik korupsi merupakan menyalahgunakan kekuasaan dan termasuk perbuatan yang zalim, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jeripayah rakyat, termasuk kaum miskin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.